Dalam usul fikih, lembaga yang menjadi patokan untuk mencari hukum adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama itu ada Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Adapun fungsi Al-Quran yaitu sebagai hidayah, peringatan, syifa, dan rahmat. Tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk menjadikan pedoman manusia dalam menata kehidupan dan dapat mengikuti ajaran yang dicontohkan Rasulullah SAW. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama itu ada akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Yang dimana akidah itu mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir, dan lain-lain. Sedangkan akhlak itu membahas tentang cara-cara membersihkan jiwa dari segala kotoran, dosa, dan menghiasinya dengan kemuliaan. Yang terakhir yaitu ada amaliyah. Amaliyah itu tentang perbuatan orang mukallaf. Cara yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan hukum, yang pertama ada penjelasan secara global atau mujmal. Sebagian besar hukum-hukum dalam Al-Quran dijelaskan secara global. Hal ini mengandung hikmah agar ayat-ayat tersebut mampu menampung dan menjangkau kasus-kasus baru yang berkembang menyertai kemajuan yang dicapai umat manusia. Cara yang kedua yaitu ada penjelasan secara rinci atau tafsil. Hanya sedikit di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum secara rinci, seperti pembagian harta waris, terus kadar-kadar hukum haid, tata cara dan bilangan talak, terus ada cara li'an, dan wanita-wanita yang haram dinikahi, dan lain-lain. Cara menunjukkan Al-Quran kepada hukum, yaitu dalam hal ini penunjukannya kepada makna. Ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu ada ayat-ayat qot'i dan ayat-ayat zoni. Ayat-ayat qot'i adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Sedangkan ayat-ayat zoni itu ayat-ayat yang menunjukkannya kepada makna tidak tegas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari 1.